Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan. Kita masih akan membahas mengenai sosok Sultan Taha, pahlawan Jambi yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional sejak tahun 1977. Sultan Taha tidak hanya mewarisi semangat perjuangan, tapi Sultan Taha juga mewarisi banyak benda pusaka, termasuk juga anak keturunannya. Nah, kali ini bersama saya sudah hadir sosok keturunan Sultan Taha yang menyimpan aneka banyak regalia seperti tribun saya lihat di sini. Beliau adalah Said Fuad Rahman Al-Barakbah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Siap. Kita nanti cerita-cerita nih, Bang, soal Abang, soal Sultan Taha. Iya. Oke. Apa sih, Bang, yang Abang ketahui tentang Sultan Taha? Semenjak dari kecil sampai sekarang tentu pasti banyak mendengar cerita tentang beliau. Oke. Kebetulan alhamdulillah saya akan sedikit sampaikan tentang riwayat Sultan Taha atau cerita tentang Sultan Taha. Kebetulan saya adalah juga salah satu keturunan dari Sultan Taha. Kami sebetulnya tentang Sultan Taha ini tidak asing lagi karena memang saya sempat hidup ya dengan anaknya Sultan Taha yang bernama Ratu Mas Maryam. Beliau adalah anak dari Ratu Halijah yang bergelar permaisuri, istri pertama daripada Sultan Taha Jambi. Nah, banyak cerita-cerita memang yang harus juga saya sampaikan, tapi itu tadi mungkin ini sebagai cerita antara saya dengan beliau, juga tahu tidak ada bukti yang sesuai dengan fakta, itu agak sulit kan gitu. Karena memang sejarah ini harus dibuktikan dengan satu data atau bukti yang ada kan gitu. Sultan Taha merupakan suatu pahlawan nasional dan juga raja terakhir dari kerajaan Sultanan Jambi. Nah, kalau cerita yang saya dapat ya, yang selama ini yang ada di saya yang disampaikan oleh buyut saya yang sempat saya sampai kelas 3 SMP dengan beliau, memang luar biasa. Jadi pada saat pengangkatan beliau sebagai pahlawan nasional itu ada tim yang dibentuk oleh pemerintah juga, kalau nggak salah diketuai oleh Haji Hanafi. Nah, memang waktu itu kalau nggak salah kepala dinas sosial. Nah, dia cerita ya untuk mencari kebenaran daripada rekomendasi untuk mengangkat pahlawan nasional kan harus ada punya bukti, data-data yang jelas. Nah, dibentuk tim pada saat itu juga ada konflik persoalan sampai detik ini yang saya lihat ada yang mengatakan makamnya tidak di sana. Tapi pada saat dikaji oleh para pendahulu ya, dengan dibuktikan saksikan dengan ada pernyataan anak beliau, otomatis kan kita lebih paham, lebih mengerti, mungkin anaknya lebih paham kan gitu, lebih mengerti siapa beliau dan lebih tahu siapa beliau. Nah, itu juga yang mungkin jadi bahan satu keputusan yang diambil oleh pemerintah pada zaman itu, sehingga pahlawan nasional kita Sultan Taha diangkat pada tahun 1977 ya. Nah, dengan adanya itu juga dapat satu hadiah atau pemberian ucapan dari pemerintah yang dengan ada di penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dengan diberangkatkannya Ratu Mas Maryam ini dengan ada beberapa cucunya ke Tanah Suci Mekah pada zaman itu. Penghargaan dari pemerintah bentuk pada anak cucu pahlawan ya. Iya, itu yang ada pada saat itu, dan tentang apa yang dia sampaikan juga sesuai dengan apa yang ada dalam arsip yang tertulis di Belanda yang ada Stambum dengan apa yang ada tertulis pada zaman Ratu Mas Intan meminta supaya Belanda untuk mengangkat anaknya Said Abdullah sebagai Devestor ya, atau pejabat pada zaman itu, tapi tidak terrealisasi kan gitu ya, karena didampingi dengan bukti-bukti dengan Stambul dari pada Sultan itu sebagai anak dari keturunan permaisuri. Nah, mungkin itu. Berarti Abang menjadi saksi lah ya bagaimana prosesi ketika itu sebelum pengangkatan Sultan Taha menjadi pahlawan nasional ya. Bang bisa cerita nggak, silsilah mungkin dari Sultan Taha sampai ke Abang seperti apa gitu? Sehingga Tribuners tahu gitu. Jadi silsilah yang ada selama ini saya pikir memang banyak yang bersebar, tapi dengan adanya temuan silsilah yang dilakukan oleh para ahli
sejarah Stambum tahun 1900 ya, yang terjemahan dari bahasa Arab Jawi yang diterjemahkan bahasa Belanda ke Indonesia ya. Istri Sultan Taha itu ada 15. Ya, ada 15. Istri pertama dari Sultan Taha adalah Ratu Halijah, bergelar Permaisuri. Punya anak Pangeran Ratu Mas Intan, Maryam dan Nyunyit. Nah, kalau saya dari Ratu Mas Intan. Ratu Mas Intan, oke. Ya. Dari tulisan yang ada sampai ke tahun 1939 yang tadi yang dikatakan oleh para ahli, pada saat Ratu Mas Intan memohon supaya anaknya Said Abdullah tadi diangkat, menunjukkan dari tiga saudaranya tidak mempunyai keturunan. Ya, tidak mempunyai keturunan. Ini yang saya ketahui dari hasil temuan dari kajian para ahli, kan itu. Nah, dari situ Said Abdullah punya anak. Said Abdullah ini Ratu Mas Intan punya anak itu ada 4. Satu Saripah Ayu, Said Abdullah, Saripah Lulu, Saripah Aisyah. Nah, Said Abdullah punya anak itu Saripah Fadlun. Ya, Saripah Fadlun, Saripah Ajijah, Said Agil, Said Hamzah, Said Usin, Said Abdullah. Said Hasan. Said Hasan. Nah, Saripah Fadlun punya anaknya saya. Satu Said Idrus, Said Ibrahim, Said Fuad, Saripah Fadilah, Saripah Ana, Fauzia, Saripah Alpah. Nah, di sini. Jadi kenapa saya? Ya, yang coba ditampilkan oleh para peneliti dan ahli. Ya kan gitu, karena di sini ada abang saya. Pada saat ini saya lakukan bedah semua peninggalan yang ada pada hasil pertemuan dengan para ahli. Kan saya ditanya juga, siapa kakak-kakak atau paman? Ya. Saya tanya kakak paman saya. Lanjutkan, saya tidak. Oh, artinya pihak keluarga sendiri yang minta abang menyerahkan ke abang lah saya. Mandat itulah ya. Ya, jadi dari keluarga ini ya. Ya silakanlah. Karena selama ini juga keluarga lain saya nggak tahu gitu. Maka tak heran ketika benda-benda ini ada di tangan abang gitu ya. Kalau benda-benda ini memang ada dari zaman makanya waktu 10 November sempat ditanya oleh Ibu Gubernur juga. 10 November 2021 kemarin ditanya juga, ini dapatnya ngumpulnya dari mana? Ini bukan saya kumpul, ini memang turun-temurun benda ini ada. Diwariskan bang ya. Mungkin yang selama ini orang bilang 1 peti, saya bilang 2 peti, saya bilang. Kan gitu. Karena ya, saya tahu dari awal semua peninggalannya ada gitu. Nah, itu yang membuat para pengkaji mungkin merekomendasikan untuk mendalami kajian ke saya itu aja. Ya, saya melihat ketika istri gubernur berkunjung ke sini ya, terus benda-benda ini ditampilkan ya kan, ada mahasiswa segala macam. Mungkin banyak orang belum tahu bahwa ternyata masih banyak peninggalan-peninggalan seperti ini, Mas. Banyak masih peninggalan seperti ini. Mungkin sebelum kita bicara soal peninggalan ini, Bang, saya ingin nanya juga sih. Berarti sebenarnya kalau tadi bilang berapa 15 ya istri Sultan Taha. Memang selama ini kan yang diketahui orang tidak sebanyak itu mungkin ya. Artinya bisa kita katakan bahwa anak keturunan beliau banyak sebenarnya, Bang. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang selama ini juga saya pengen coba meluruskan semua. Saya minta juga dengan data silsilah yang ada di saya. Ini kelompok saya gitu loh. Ya, anak dari istri ini. Nah, mana yang lain-lain? Sampai detik ini saya minta belum ada yang datang atau yang menyatakan dari sini. Yang setahu saya cuma dari kelompok dari Raden Ibnu Kertapati tadi, kan gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kita akan coba luruskan ini semua. Padahal sebetulnya pada tanggal 10 November itu, dengan adanya saya buka ini, sebetulnya itu momen yang pas, yang tepat untuk kita sama-sama membuka. Iya, ini malah terbalik. Timbul hujatan, timbul kelompok, timbul kata-kata yang tidak menunjukkan ingin kebersamaan untuk membuka, kan itu. Malah saya pikir ini udah di luar konteks. Saya pikir, nah ini mungkin ya harus saya tetap lakukan sampai sejauh mana, kan gitu. Yang jadi beban saya sampai detik ini, kenapa ini di saya, itu aja. Karena saya akan bertanggungjawabkan ini sampai kapanpun juga. Karena dari kajian para ahli, ya dengan silsilah yang ada, dengan bukti peninggalan yang ada, itu semua ada di saya. Ada apa ini? Ada apa yang tersurat sehingga ini ada di saya? Ini harus saya bertanggungjawabkan.
Kalau apa memaknai itu apa Bang? Apa Nah, ada yang mungkin apakah kita ini tidak memang satu titipan amanat yang harus saya pegang? Kan itu. ya. Kalau istilah kawan-kawan yang dari kelompok-kelompok tertentu ada pisau kawi, ada ini. Nah, bagi saya malah kalau saya menolak ini mungkin ini yang akan jadi beban bagi saya kena pisau kawi itu. Itu yang jadi persoalan. Ya kan gitu. Ya, ya. Nah, ada apa? Kenapa tidak dulu? Ya, ada yang mengatakan begini begitu. Kenapa tidak zaman-zaman itu? Kenapa di zaman saya ini bisa terbuka? Ini bisa coba kita kaji. Ya. Saya minta ada satu institusi yang memang bisa mengkaji untuk bisa memutuskan. Selama ini maaf, saya udah berapa kali ya ikut masuk ke ranah, coba bersinergi dengan pemerintah untuk mengungkap ya dari zaman-zaman dulu. Ya, saya ingat ada sekali saya ketemu dengan Pak Gubernur waktu zaman ABA. Ya, saya kalau nggak salah didampingi waktu itu, kalau memang Pak Gubernur masih ingat, itu ada yang namanya Aden Yusuf Kertapati, ada Nyai Yon. Ya, nah Nyai Yon ini sebetulnya kalau kita mau ungkap balik belakang ini panjang juga kan gitu. Ada juga Usman Asgab, ada Meti Hamzah. Meti Hamzah dulu di penyiar TVRI kebetulan. Meti Hamzah ini suaminya adik ibu saya Said Hamzah. Nah itu yang hadir. Ada Datuk Sulaiman Hasan. Sempat kita bicarakan dulu. Ya silakan kalau memang masih ingat Pak Gubernur kan. Kalau nggak salah di bulan puasa juga saya ke sana waktu itu mau habis masa jabatan kedua. Pertama. Iya. Nah sampai diungkapkan, ya coba luruskan sejarah ini selagi saya ini kita bangun istana. Nah memang ada pada saat itu juga pertemuan yang dilakukan oleh Pak Asif pada setelah rekomendasi itu. Saya juga minta sebetulnya pertemuan itu tidak usah dilaksanakan lah. Zaman itu dulu. Karena memang musyawarah mufakat lah yang utama. Bang, berarti intinya sebenarnya abang terbuka ya supaya silsilah ini dibuka gitu ya. Oh itu memang bagus. Sejarah jelas. Iya. Dan mungkin abang juga minta supaya ada peran pemerintah lah ya, pemerintah mungkin juga ya. Kalau saya lihat sekarang nih ya bagaimana ya, peran pemerintah itu sebetulnya satu, mereka juga beranggapan tidak begitu mau masuk ke ranah kita, tapi kesan menentukan di situ ada. Ya, tapi gitu. mungkin ada. Iya, harus ada satu keputusan ya, porsinya. Porsi sesuai porsinya. Kalau musyawarah mufakat dalam konteks menentukan sultan kan tidak ada itu. Oke. Ya kan gitu. Oke. Berarti bicara sultan tadi dengan adanya, mohon maaf kayak kemarin turun keris sultan dari sebutlah pihak sebelah. Tanggapan abang seperti itu? Wah itu saya nggak tahu, saya nggak bisa nanggapinya. kalau memang ada yang menyatakan itu silakan, saya minta itu dikaji. Ya jangan kita salah dalam menilai sesuatu tanpa ada kejelasan. Ya sebetulnya kalau saya mau cerita panjang lebar banyak, nggak enak saya. Nah bagi saya ini momen yang tepat kita untuk sama-sama membuka dan mengkaji dari apa yang ada ini, jadi satu pintu untuk kita membuka. Siap. Kalau dari diri abang sendiri bang, ada nggak sih keinginan untuk menjadi sultan itu? Wah itu tidak ada tuh, bayang sampai detik ini. Bayang, saya balikkan semua ke Allah, karena memang saya juga nggak tahu kenapa ke saya. Ya, setiap tuntutan tadi yang ceritakan tadi. Saya nggak tahu kenapa ke sini sudah tuh banyak kemudahan-kemudahan. Pada saat kita kunjungan ke Kuningan, ke Padang, kemana-mana, respon yang luar biasa. Kita nggak nyangka mereka lebih memahami Jambi dibanding kita di dalam Jambi. Kuningan ini apa? Kerajaan di Kuningan gitu? Iya, kita ada undangan waktu di Kuningan. Saya sudah berapa banyak juga ketemu dengan tokoh-tokoh nasional. Tua DPD juga sudah kita ketemu. Di Padang juga kita udah ketemu, Aceh juga kita udah ketemu, semua udah ketemu. Medan juga, Palembang juga kita udah komunikasi. Alhamdulillah, Pontianak termasuk yang lain-lain. Memang luar biasa, makanya saya bilang, ini kenapa selama ini tidak terangkat. Banyak peluang-peluang kita yang harus kita coba bangkitkan dari histori sejarah. Jambi punya nilai sejarah yang besar. Iya, besar ya. Jadi sekarang apa nanti yang akan abang lakukan bang untuk ya pertama mengungkap ini, terus sampailah mungkin ya meneguhkan mungkin siapa sultan sesungguhnya, mungkin langkah yang abang ambil lah, ingin ambil seperti apa? Kalau langkah yang saya akan ambil ya seperti yang ada, yang saat ini juga ada di daerah lain sesuai dengan tuntutan. Ya kita juga tidak bisa melupakan sejarah. Ya
Kalau ingin besar kita harus ingat sejarah. Nah, sejarah kita ada ini akibat sejarah. Ya, jangan sampai juga kita kualat atau lupa dengan sejarah sehingga banyak dampak yang kita rasakan saat ini. Nah, saya berharap ke depan apa yang pernah dilakukan oleh zaman-zaman pada kerajaan itu coba kita buka lagi, kita runut lagi, kita rintis lagi. Jadi di situ ada kedekatan-kedekatan yang luar biasa yang bisa membangkitkan kita sebagai kota Melayu tua, sebagai pusat peradaban Melayu, kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya anggap mungkin bermanfaat buat Jambi, kan gitu. Karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang luar biasa yang kita ketahui seperti contoh pusat peradaban agama Buddha, kan gitu. Jambi, ya. Itu luar biasa, kan gitu. Nah, itu juga mungkin langkah ke depan supaya kita bisa angkat semua sehingga Jambi ini terangkat. Bukan lagi sebagai di tingkat nasional tapi internasional. Ya. Kan gitu. Kalau sebenarnya berarti kalau bicara mengangkat Jambi memang selain kayak peran Abang ya dalam konteks ini tetap perlu pemerintah ya harus. Nggak otomatis karena ini Sultan ini kan pelestarian. Iya, Sultan pelestarian. Cuma sebatas-batas hal-hal yang sifatnya yang berkaitan dengan sejarah, budaya, adat, istiadat. Ya, untuk menjaga marwah atau situs-situs yang ada. Nah, kalau kekuasaan kan pemerintah. Tidak luput, kan gitu. Nah, kita pengen satu kesempatan yang bersama sehingga ada manfaatnya kita buat pemerintah dalam konsep kemajuan pembangunan yang beradab, kan gitu. Itu yang kita harapkan. Oke, siap. Bang, ini banyak begitu benda-benda. Bisa Bang ceritakan Bang tentang benda-benda dari ihwalnya lah mungkin Bang. Jadi kalau benda-benda yang saya ketahui mungkin umum ya, karena saya juga nggak begitu tahu ini benda-bendanya sampai sejauh ini rupanya memang luar biasa. Jadi saya tahu ini Bang, saya sering lihat ini. Iya, kalau inilah ya. Nah, ini dulu. Ini untuk menunjukkan. Jadi kalau orang bilang buktinya ini dari 15 istri dari Sultan Taha itu untuk membuktikan dia sebagai permaisuri dengan adanya cap mohon cincin. Ini bukti yang menguatkan. Jadi tidak bilang semua bisa jadi ini, kan gitu. Apa tulisan di cincin itu Bang? Tulisan di cincin ini Ratu Khalijah Jambi. Ratu Khalijah Jambi. Sanad tahun berapa nih? Ya, ada tahunnya mungkin. Ini Tribuners, ini tulisannya tulisan Arab ya. Agak kecil. Dari berarti ini banyak Bang, emas ya. Nah, jadi ini yang ada di peti ya. 2 peti Bang. Ya, ada di peti ini ya. Nah, ini cap. Nah, ini cap Sultan ya. Sultan kerajaan yang dipakai pada saat pengirim surat ke Turki. Nah, ini capnya. Dan saya juga nggak tahu kalau ini cap yang berguna pada zaman itu. Ya kan? Saya nggak tahu, ini setelah dikaji oleh para ahli baru tahu ini manfaat daripada cap tersebut. Luar biasa. Kan gitu? Iya, memang kita lihat catatan sejarah memang ada surat sultan di stempel ini. Ketika itu surat dikirim ke Turki. Iya. Nah, ini apa lagi nih Bang? Cap apa lagi nih Bang? Nah, kalau ini cap Pangeran Ratu. Ini sama. Nah, ini dua nih. Jadi semua ada. Jadi kalau dibilang, inilah yang ada di kita semuanya. Nah, termasuk ini skin, ada skin. Mana skin ini? Ini skin ya. Ini ya. Ini ikat pinggangnya semua. Banyak lagi. Ini keris. Ini skin lagi. Ini berarti dari warisan Sultan Taha atau anak keturunannya atau gimana nih Bang? Kalau ini kan mungkin jelas ya. Iya. Ini baju rompi, ini rompi perang Sultan Taha. Izin saya buka Bang. Iya. Dari kain kiswah apa? Oh, kiswah Ka'bah ya? Iya, kiswah Ka'bah. Berarti kalau kita lihat badannya kecil. Badannya nggak besar-besar amat Bang ya? Iya. Ini Tribuners, jadi yang dipakai oleh Sultan Taha ini bahannya terbuat dari kiswah, kain kiswah Ka'bah. Di kain kiswah Ka'bah. Masih banyak lagi, ada jimat, sampai ke jimat-jimat beliau pun juga ada. Jadi alhamdulillah peninggalan ini yang saya rasa memang luar biasa lah. Kalau untuk suatu peninggalan sejarah yang
masih tersimpan, masih ada sebanyak ini, luar biasa. Oke, saya bilang nih. Nah, ini apa nih Bang kayak batu? Nah, ini yang saya tahu, ini yang diikat di pinggang. Kalau yang disampaikan oleh para ahli dengan para ini untuk nahan apa? Nahan lapar. Oh, kayak misal zaman Nabi Nah, ya, zaman kita Nabi bikin batu apa, ini ikatkan batu. atau jimat atau apa namanya kan ya. Nah, ini termasuk ini skin satu lagi. Nah, ini jimat ini. Termasuk jimat-jimat lain ada Soalnya, semua. oh batu juga Bang, Nah, emang ini batu ya. iya. Siap. Diikatkan di perut. Nah, ini yang Ini skin yang skin, biasa dipakai. Jadi kalau kita Melayu itu umumnya kan skin bukan Iya. keris. Nah, ini yang dipakai beliau sama ini. Nah, ini ukiran-ukiran yang dipakai. kiranya detil dong ya. Betul. Gading segala macam. Ada nggak Bang mungkin para ahli atau mungkin misal pebatik Jambi gitu kan menyebut ini motif apa gitu ada nggak? Oh enggak, malah sekarang pembatik mau ngambil motif-motif ini. Ini banyak motif-motif ini. Ini termasuk Kayak motif motif ini. kuno ini ya, Ini ingin motif-motif ini. dijadikan apa ya? Untuk jadi pakai bahan batik. batik-batik Jambi. Jadi malah mereka ngambil motif-motif ini sih. Ini kan ada motif semua nih. Nah, termasuk motif ini. Udah mulai diambil oleh kebetulan ada pembatik kita. Datuk Zainul Bahri ya. Datuk Zainul Bahri. Oke. Nah, alhamdulillah, jadi ada manfaatnya semua. Dengan adanya kebuka ini, mahasiswa juga udah banyak yang mau bikin untuk skripsi atau untuk Penelitian ya. penelitian-penelitiannya. Ini ada manfaatnya, makanya mudah-mudahan insya Allah ini juga akan coba kita teruskan sampai ke depan. Mungkin juga kita akan siapkan satu buku yang memang betul-betul yang kita anggap tidak menyalahi lagi gitu loh. Sekarang kan banyak buku-buku yang keluar ini kan macam-macam versi. Nah, mungkin dengan adanya ini kita akan satukan. Jadi sehingga ada satu cerita tentang Jambi. Oke. Bang, kalau ini misalkan ya, katakanlah nanti Abang mengambil langkah-langkah gerilya lah, baik itu ke pemerintah, ke kesultanan tetangga gitu kan. Dan Abang lalu dinobatkan sebagai sultan, misalnya. Apa yang akan Abang ambil, Bang? Langkah apa? Langkah yang Untuk akan Jambi lah khususnya. ya, alhamdulillah. Langkah yang akan coba kita ambil untuk Jambi ke depan. Makanya kita akan coba tata ulang. Oke, Apa yang pernah dilakukan kerajaan ini terhadap Jambi. bukan terhadap raja-raja lain juga. Oke, Ya, tetap kalau Jambi otomatis kan Otomatis, gitu. Nah, raja lain apa hubungan kita dengan Turki? Selama ini ada banyak surat kita ke Turki. Oke. Apa hubungan kita dengan Melayu-Melayu yang ada di Malaysia, Brunei, Thailand dan Aceh dan semua kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga coba kita cari persamaan dan kedekatan kita. Hingga ada banyak peluang-peluang mungkin yang kita coba bisa tampilkan ke depan nanti dengan adanya pertemuan. Dan saya juga akan coba adakan beberapa kegiatan seminar. Seminar ya. Jadi seminar ini coba kita akan bersinergi dengan para ahli-ahli kita ini supaya bisa mengungkapkan sejarah-sejarah sebelumnya berdasarkan hasil-hasil kajian dengan bukti-bukti ini. Intent dengan coba kita lakukan. Oke. Nah, itu mungkin langkah-langkah ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang bisa juga kita coba akan bersinergi dengan pemerintah untuk bagaimana bisa supaya banyak peninggalan-peninggalan ini ya, supaya dirawat atau dijaga. Sudah tuh situs-situs yang memang harus kita masukkan ke Purbakala ya, Pak SD. Purbakala akan coba kita masukkan. Itu Bang kalau kayak yang banyak beredar itu ya, foto-foto kata bekas peninggal Sultan di Tanah Garu ya, Tanah Garu di Tebo itu, tinggal Istana. Iya, istana. Itu benar berarti itu Bang ya? Itu benar. Itu istana waktu zamannya Sultan Taha berjuang Oke. ke Tebo, kan gitu. Ya, dari Dari Tebo, Jambi dia ke Tebo. Besi, Tebo ya. Nah, dia berjuang di wilayah hutan Tebo. Oke. Itu yang namanya Perang Gerilya. Oke. Nah, itu betul ada istana itu. Makanya mudah-mudahan juga kita minta pemerintah setempat atau tokoh-tokoh setempat juga supaya itu juga coba Bukar atau dibuka dijaga lagi atau diberdayakan lagi sebagai ikon kan itu. Sebagai simbol-simbol yang pernah ada di sana. Makanya saya bilang Tebo itu sebetulnya banyak nilai-nilai sejarah yang memang harus dia coba tampilkan. Oke. Bang kayak tadi Abang bilang misalkan ketemu dengan kerajaan di Kuningan gitu kan, Sumatera Barat. Apakah mungkin mereka ada menyatakan dukungan kah atau gimana gitu? Atau mungkin termasuk keluarga Sultan Taha kan ada di Malaysia ya, ada juga.
Adakah mungkin Ada. ayo mendorong, ayo silakan, ayo diwujudkan gitu atau gimana? Alhamdulillah kalau Malaysia insya Allah ada dukungan, itu pengkaji dari Thailand juga dengan hasil kajian mereka juga ada dukungan. Nah kalau sultan-sultan yang ada yang memang sudah kita ketemu, insya Allah mudah-mudahan juga begitu dengan hasil paparan yang dilakukan oleh para ahli, dengan hasil temuan silsilah, dengan peninggalan, alhamdulillah. Nah itu saya rasa udah jauh lah, udah insya Allah mudah-mudahan nggak ada persoalan. Oke. Kalau dari pihak abang sendiri Bang, mungkin ada nggak mungkin kayak memaparkan mungkin selain ke pemerintah Jambi ya mungkin ke instansi-instansi lain di sini mungkin museum kah, universitas kah atau Ada. Kemarin kita juga udah ketemu dengan Kesbangpol, Oke. kita paparkan di Kesbangpol. Provinsi Sudah Bang, di ya, sudah tuh di Badan Intelijen juga Oh, ke sudah intelijen kita juga, Bang? ya, sudah tuh ke sosial juga kita sudah. Oke. Dinas sosial itu kalau nggak salah Muspida ya. Sepeda, oke. Ada semua di situ, tokoh adat juga ada, semua ada. Udah tuh ke Bupati Batanghari juga udah, Wali Kota juga udah, Polda juga kemarin kita sudah juga ke sana. Oke. Ini banyak. Nah, Padang pun juga udah kita. Padang ini berarti Pagaruyung, Bang? Padang dengan tokoh-tokoh adat di sana semua se-Sumatera Barat juga udah. Pagaruyung juga ketemu kita. Gerilya lah ya, Bang ya? Sama-sama gerilya berarti? Alhamdulillah insya Allah yang tujuannya yaitu tadi untuk Jambi kan. Jambi. Oke. Siap. Memang harus punya langkah strategi untuk mengangkat Jambi dari sisi sejarahnya memang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan sejarah ini yang jadi tumpang untuk kita lebih besar ke depan. Oke. Bang, mungkin terakhir nih, Bang. Pesan abang lah untuk masyarakat Jambi apa? Masyarakat Jambi ya, makanya saya bilang pesan supaya masyarakat Jambi, pesan buat masyarakat Jambi, insya Allah mudah-mudahan kita harus punya moto yang kuat dalam berprinsip untuk mengungkapkan satu kebenaran. Ya, saya berharap juga masyarakat juga jangan lupa dengan sejarah. Karena orang besar itu orang yang tidak pernah lupa dengan sejarah. Oke. Itu aja mungkin. Nah inilah momen yang baik kita sama-sama untuk menggali sejarah supaya Jambi punya nilai sejarah yang benar, lurus, agar anak cucu ke depan tidak lagi mendapatkan cerita-cerita yang berbeda atau yang menyesatkan. Oke. Nah jadi juga kita harus ngambil satu langkah tegas. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Itu aja. Oke. Oke, Tribuners, itu pesan dari Bang Said Fuad. Dari cerita ini kita bisa memahami bahwa memang dengan banyaknya anak keturunan Sultan Taha memang ada perbedaan pendapat di antara internal keluarga. Tapi apapun itu, sejarah memang harus tetap diangkat, harus disampaikan ke khalayak. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Dan ini juga adalah khasanah Jambi yang memang harus kita angkat bersama. Supaya Jambi memiliki nama di kancah internasional. Oke, Tribuners, saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.